Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Maybe I made a mistake. We can't lose this fight. Steve gave you that shield for a reason. We have to end this now. Only on Disney Plus. Ini gimmick semua anjing. Nah, no. Kasih simbol no. Ya. Nelly oke tuh. Ini Civil War ya kan? Ini Civil War. Ini Iron Man di Captain America. Iya. Terserah. Anjing ini kalau kayak gini 3 sesi ini. Oke. Mulai dulu aja. 1, 2, 3. Halo semuanya. Di episode kali ini kita mau bahas final episode. Ya sebenarnya nggak final episode, kita bahas keseluruhan series The Falcon and Winter Soldier yang baru aja selesai hari ini tanggal 23 April. 6 episode udah dibungkus dan di sini ada makhluk penuh gimmick. Malah gimmick. Oke. Aduh anjing. Sampai kayak gini. Di sini ada Black Captain America, ada Yuzu, ada Captain Falcon. ada John Walker di situ. Ada John Walker. Ada Agent Carter di bawah. Oke. Terus ada siapa? Ada Mas Santo ya. Ada Mas Santo dan ada yang lain beberapanya. Oke. Kakek Sharon. Anjir gak fokus ini mau ngomong nih. Gue yang gimmick dah. Oke, di sini kita mau bahas Falcon, jadi 6 episode. Yang bakalan kita bahas lebih ke overall dulu ya dari seriesnya, dimana 6 episode ini The Falcon and Winter Soldier, masing-masing episode ada sekitar 48. Beda treatment dengan apa yang dilakukan WandaVision, 9 episode 30 menit, dan kali ini lebih panjang. Dan yang menurutku yang menarik adalah genre action sequence, genre action, terus apa ya, lebih ke military dan lebih ke bahas sisi Amerikanya ya, lebih patriotik. Gimana superhero ini berjuang atas nama membela negara dan banyak sisi sudut pandang lain, mulai dari orang yang paham ingin menyatukan one world one people, ada yang versi Captain America pengganti. Pokoknya lebih berfokus kepada karakter development dari si Falcon dan Winter Soldier yang mendapatkan beban amanah dari Steve Rogers yang udah pensiun sebagai Captain America. Dan di situ tentang simbolisme tamengnya, shieldnya Captain America ini yang apa ya, harus diserahkan ke siapa, dan itu pertanggungjawabannya lumayan berat gitu. Di episode pertama Falcon juga awalnya dia nerima juga nggak kuat dengan amanah terlalu besar itu, udah kasih ke pemerintahan, pemerintahnya malah merekrut si John Walker yang notabene adalah orang secara mental belum cocok sebagai superhero atau belum layak lah ya gitu. Gimana menurut kalian kesan-kesan tentang 6 episode The Falcon and Winter Soldier? Zu, duluan. Silakan. Bulan gua. Menurut gua. Awas ya ngomong spoiler dari awal ya. Iya enggak. Di seluruh udah di warning doang sih ya. Gua di seluruh episode buat gue masing-masing episode tuh ada maknanya ya kan. Dari episode pertama bahwa di situ ternyata memang Amerika itu nggak boleh dipimpin sama yang berkulit hitam. Terus yang episode kedua di episode pertama juga lihat lebih dark, lebih deep juga asal lalunya si Winter Soldier, terus sama kehidupan si Sam Wilson itu kan.
jadi kita lebih dikulik lagi lebih dalam tentang ke apa yang sih yang mereka rasakan setelah nggak ada si Steve Rogers. Gitu kalau yang gue lihat. Yep. Mereka masing-masing mencoba survive, namun ternyata yang dilakukan Sam ternyata salah, yang dilakukan si Bucky juga salah juga kalau menurut gua, kayak ibaratnya dia nggak mau mengakui dulu waktu pas dia jadi Winter Soldier dia pernah ngebunuh ini, makanya dikip dulu gitu kan, sampai nggak mau sampai dia datang ke teater gitu. Tapi lambat laun setelah masuk ke episode 2, episode 3, episode 4 kita lihat mereka ini justru menemukan titik terangnya apa yang harus mereka lakukan ketika nggak ada si Steve Rogers gitu kalau menurut gue gitu. Jadi gue ngeliatnya mereka nih ada tujuannya masing-masing gitu, kayak si Sam tujuannya ternyata ya memang harus mengemban negara Amerika gitu, harus memperjuangkan negara Amerika walaupun diselingin untuk ketemunya sama si Carly yang ibaratnya memberontak gitu kan, ya kan, memberontak enggak ini satu pemikiran sama si Sam gitu. Nah makanya dari situ si Sam itu berjuang gitu kan sampai episode akhir ya, akhirnya dia gue sempat tersentuh ketika dia bilang aku tahu semua orang di sini pasti akan bertanya sama aku apa bla 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 segala macam, kenapa orang kulit hitam tuh ini mengemban garis Amerika gitu ya kan, warna biru, dia ngomong begitu tuh pas di episode terakhir. Anjir, gue di situ ngena banget, seolah-olah kayak itu Sam dikucilin banget di situ. Ya. Tapi ternyata dia berani untuk memperjuangkan atas nama Amerika yang dikasih si Rogers. Oke. Keren sih, epic sih menurut gue di closing di situ. Nah, nice. Tumben singkat pada jelas, mantap. Ben, silakan. Sampai gue dengerin dia angkat. Ada bikin notes dia. Gitu dong. Untuk episode kali ini, gua dan sama Yuzu juga mengurangi ribut lah. Oke, lanjut Ben, silakan. Silakan Walker. Hey, John Walker. Ben Walker namanya, Ben Walker. Ben Walker, oke. Susah, matanya susah kelihatan anjir. Biar gimmick doang. Dari gimmick dulu, udah lanjut. Buru. Nah, kalau gue sih bagus sih karena dibuat singkat, nggak banyak bertele-tele cerita kan, jadi Betul. dari konfliknya si Sam sama keluarganya, Mm-mm. yang kakaknya apa adiknya sih tuh yang cewek tuh, Adik-adik. Adik. terus digali ininya psikologinya sama si Bucky juga yang tadi sempat psikolog, sama psikiater, terus sama si Walker. Tapi si Walker nih kurang digali sih kayaknya sih, latar belakang, jadi kita cuma dilihatin sisi gelapnya dia doang yang emosional, terus sampai ini akhir-akhir kan juga lumayan kan, Yep. Iya. prediktif lah si Walker nih, karena baik apa jahat. Terus di siapa Flag apa sih yang si Carly. ya nama grupnya Flag apa, Ini Flag Smasher. tapi kelihatan itunya ini sih seru sih karena nggak banyak itu loh, nggak banyak yang lainnya, nggak bertele-tele, jadi langsung si Sam mau Bucky sama itu bertiga mau ngancurin kami itu, sampai ada bantuan si Sharon kan. Nah itu serunya itu si Sharonnya masuk itu, jadi bikin ceritanya makin nggak cuma satu jalur. Iya, kompleks ya. Bisa bersama lagi, jadi nggak Iya. cuma si Peter doang. Iya, benar. Masih lagi di tengah episode 3 atau 4 itu yang ada dari Wakanda datang tuh, Ya, si ini Dora Milaje. infuse lagi kan tuh dari Wakanda, jadi banyak universe yang bisa masuk ke satu serial ini, padahal cuma 6 episode tapi banyak lengkap ya. Iya. lumayan ya, lebih lah daripada kemarin ya yang sebelumnya itu yang Oke. WandaVision. itu kurang sih. Kalau ini infuse banyak dari film-film Marvel lainnya, enak gitu kelihatan ya. Apalagi episode akhirnya
undang banget. referensi ya. Oke. Intinya secara penulisan mereka pinter untuk ngejahit para karakternya ya, dari banyak film. Yang suka Black Panther mungkin bakalan relate sama yang suka sama Captain America atau sama yang lain lah ya. Terus dijahit, oh ini ada ini referensinya lumayan banyak gitu, bener. Dan kompleksnya dapat lah. Oke. Jadi fansnya Marvel juga ini kan, apalagi kostumnya itu bener-bener represent dari komiknya, oh, gila itu. Nah, ya. Accurate banget aja, 100% itu. Ya mirip lah. Keren. Nggak ada yang paling cuma ya dikit-dikit doang, tapi bener-bener pas banget. Jadi walaupun cuma satu Mirip episode, banget itu, mirip banget. walaupun cuma satu episode, ya mungkin buat next season sih. Iya. Ya kayak Wanda juga lah. Intinya Marvel udah mulai menghormati referensi komiknya, terus jadi banyak yang komik accurate, dan kita fan service-nya lumayan seneng gitu, excitednya enak gitu kan ngikutinnya gitu. Nice. Nel, silahkan. Iya, tadi aku cuma nambahin aja. Hmm. Emang kalau dibanding sama Wanda yang kemarin, aku lebih suka Falcon ini. Soalnya dia juga isu yang diangkat itu kayak lebih relate aja sama nggak mengada-ngada gitu loh. Memang isu orang-orang yang tersingkirkan, gitu. Yang ngerasa terpinggir gitu kan. Oke. Ya kayak penyelewengan dana bantuan gitu kan. Ya. Memang Oke. relate gitu dengan kehidupan sehari-hari gitu. Benar. Ada aja kasus kayak gitu kan. Yang malah ngebikin orang baik kayak Carly jadi jahat gitu kan. Iya. Karena dia merasa nggak dihargain di negaranya gitu. Ya Oke. yang aku suka film ini tuh, film ini tuh nyambung banget dengan, jadi kita tuh bisa melihat sebab dari akibat dari snap itu kan Nah, ternyata banyak banget gitu kan. Iya. Kemana-mana gitu. Ini Melebar kemana-mana. buntutnya banyak ya. banyak yang kena imbasnya gitu kan, gara-gara snap itu. Terus itu yang bocoran dia bilang Captain America ada di bulan, itu bener gak sih? Apa cuma bercanda doang? Nggak tahu deh. Kidding, jokes doang itu jokes. Itu so ini masang fan teori aja. Kayak gini loh, kayak meledek gitu. Aku pikir Captain America di bulan gitu. Iya. Iya, kirain bukan dia gitu, sama meninggal gitu. Itu kayak hati. Endingnya juga walaupun nggak terlalu yang parah banget enggak, gitu ya. tapi bagus gitu. Iya, jadi bikin pertanyaan kita kan yang Yap. iya, jadi masih kayak ada pertanyaan, itu mobil yang dibom apanya gitu. Nah, Jangan-jangan ini ya. kayak yang dulu kan pernah si Baki ya, yang dia masuk ke dalam mobil terus dibuletin terus dia hilang dari bawah mobilnya itu. Siapa Oh, tahu iya. hilang terus dibom gitu kan. Banyak callback dari film-film sebelumnya. Ya, banyak menimbulkan kemungkinan di masa yang akan datang gitu. Oke, nice. Sekarang teknologinya sama kayak Natasha ya, keren. Yap. Ya, udah agent misterius itulah. Gadgetnya lumayan misterius juga itu. Siapa suppliernya, siapa yang bikin. Banyak instansi lain. Ya, 6 episode yang sangat memuaskan. Oke, mantap. Next ada siapa lagi nih? Sih kalau ini Winter Soldier ini dibandingkan si Wanda itu singkat, tapi bermakna sih istilahnya, walaupun setiap episode kayak berdiri sendiri, dia bisa bergabung, tapi kayak di terakhir itu nyambung semua, kayak bersatunya tuh di akhir gitu, tujuannya gimana gitu. Kalau itu menurut saya ya. Oke. Udah, Mas. Udah. Takut di timer ya. Tahu di timer. Oh, iya. Oke, siapa lagi? Ada Gali. Oke. Gali. Itu Mas Gali. Selamat bergabung. Silakan. Udah paling belakang ini. Nanti kehabisan koin, kamu nanti kehabisan koin kalau belakangan. Gimana? Silakan.
6 episode Yang diomongin. overall, 6 episode overall. Overall keseluruhan. Kesan-kesan setelah nonton Episode. Ya itu ya. Kalau habis nonton Falcon and Winter Soldier, jujur kayak ngembaliin rasa percayaku sama MCU gitu. Nih, ini nih. Soalnya emang apa namanya, feel-nya tuh berasa kayak nonton phase 1 sama phase 2 gitu. Oke. Masih emang kental banget. Terus Masih orisinil ya. ada Masih belum banyak. ada bawa-bawa apa ya? Ya isu-isu politik, isu rasial. Yap. Kuat banget di situ. Heeh. Itu menariknya MCU versi itu ya, PS4. versi yang inilah, yang versi awal-awal lah gitu. Oh, Ya. iya. Oke. Kalau dunia Captain America tuh kental negarawan politik gitu ya. Terus apa namanya ya, seri ini kalau menurutku ya itu kerasa manusiawi banget gitu loh. Semuanya Oke. digambarin punya itu karakter yang emang ya kita bisa relate lah. Kita bisa Oke. relate kita, dan apa namanya, semua tindakannya tuh make sense gitu. Jadi apa namanya ya, suka aja, terutama si Captain America KW. Oke. Iya, Walker gitu. Iya. Dan apa namanya? John. John Cena. tadi juga Hmm. aku juga terharu loh lihat dia tadi itu Walker itu, Ah. Iya. walaupun Dan dia apa namanya, dia kemarin si John ini emang apa namanya, karakternya bener-bener well developed ya. Itu dari yang pertama tuh kita Awalnya dibikin ya, misteri kayak siapa dibikin nih, misterius Duncan. ya. Benar-benar. ya Terus Gimana sih si Walker terus juga dilihatin ya? apa namanya, lagi dibikin suzon. Ya. aku malah itu sih nggak suzon sih, soalnya juga diliatin dialog-dialognya gitu, kayak apa, dia tuh kayak di Iya, expect buat benar. jadi something big gitu. Benar. Something big, Iya, terus tapi bukan dengan tanya gitu ya. segala Belum tekanannya tanya gitu, gitu. Jadinya ya kerasa manusiawi banget, dan pasti Iya. menurutku semua orang kayak gitu ya, termasuk aku sendiri sih. Iya sih. Langsung refleksi diri ya. Karakternya si John ini dipaksakan ya. iya. Jadi apa namanya, gampang banget buat apa namanya, buat rasa attach sama si John ini gitu. Jadi emang Iya mungkin, sih. dan gara-gara itu aku jadi pengen moga aja John bisa itu sih, bisa mungkin nongol lagi di film-film selanjutnya lah. Oke. Di series doang. of Walker. Langsung kayak Jangan gitu. spin-off dong. Iya. John ya. Kan latar belakangnya belum dijelasin soalnya Pak si Walker, Kayaknya kalau di season 2 dia mungkin dapat. tapi Nah. sedikit Oke. banyak. Iya. Sip. Kalau masalah kayak latar belakang sebenarnya nggak usah sih, dia cerita baru Tapi aja. ya, Mungkin Benar-benar kalau dia jadi US agent tuh. Iya benar, kalau gue setuju sama Mas Gali. Gue bilang kalau misalkan apa namanya, untuk Walker dibahas lebih deep lagi atau lebih dalam lagi, dikulik, kayaknya menurut gue nggak perlu deh gitu, karena kita di situ udah ngeliat juga sekilas, walaupun nggak tergambar gitu ya kan, nggak tergambar gimana cara adanya si Walker dulu di arena yang sama kayak si Steve Rogers, tapi secara nggak langsung kita tuh dibawa, walaupun hanya sebatas teks ya, entah kita melihatnya pakai English atau Indonesian, hanya sebatas teks, tapi kita tuh merasa berangkat, oh si Walker ternyata seperti ini dulu, oh si Walker ternyata kayak gini. Di saat waktu perang, waktu di zamannya si Steve Rogers ada gitu, masih ada dipilihnya kenapa, karena ini gitu, jadi kita terasa udah bisa ngebayang gitu. Jadi kalau misalkan dikulik terlebih dalam lagi kayak nggak perlu, karena kan dari episode 1 sampai 6 ini kita juga udah lihat karakter si Walker nih Nggak bisa waktu ya. kayak gimana. Yep. Kayak gitu, dia orangnya temperamen
ternyata, terus kemudian juga berjuang demi teman, walaupun ibaratnya kan dia bilang kan apa lemar itu nggak penting, gitu sampai segitunya ya sama. Menurutku kayak si Steve Rogers juga gitu, Membela laki ya kayak gitu. memperjuangkan teman sendiri gitu. Ya itu dari situ kita udah kelihatan gitu, ternyata memang yang di episode 5 karena si Walker ngodain darah kan. Jadi di episode 6 gue iba. Ya. Gue ketat banget gitu. Gue ngeliatnya kok dulu pas di episode 5 gue ngedumel nih, brengsek nih si Walker gitu. Ternyata dia tuh Sama. ketika dia bangkit lagi dan ngomong kayak gitu-gitu lagi, wah itu ternyata, dan ibaratnya dia menolongin para senator-senator itu ya kan, ternyata dia punya masih jiwa hati kecilnya juga gitu. Jiwa patriotnya masih ada. Masih. Cuman dia punya pandangan yang berbeda aja. Iya, walaupun dia udah dipecat jadi Captain America, tapi ternyata hati nurani dia tuh masih ada, nggak mau ngebiarin orang itu mati di situasi kayak gitu. Yep. Dendamnya dia cuma dendam sama Carly, bukan sama senator-senatornya itu. Iya. Ngeliatnya gitu. Karena kan dia ngebunuh si Lemar, teman-temannya si Carly. Ya, kita sepakat dengan karakter John Walker. Di antara karakter lainnya, John Walker ini kan baru dari episode pertama, itu pun menit terakhir tuh baru nongol. Intinya 6 episode doang kita untuk mengetahui John Walker. Dan kita tahu karakternya ini well developed banget gitu loh. Karakter yang jahat tapi di-develop dengan baik. Menurutku sih gitu. Jadi kita ngerasa Sebenarnya bukan jahat sih, Mas. Bukan jahat. enggak, maksudnya dia tuh punya sisi kelam aja. Punya sisi gelap yang mereka develop dengan baik dan kita ngerasa empati dengan si karakter ini gitu loh. Kita tuh memahami, mengiyakan. Iya sih kalau kita jadi manusia kayak John Walker juga pasti akan punya sisi temperamen gitu. Dia bukan nabi, dia cuman militer yang punya temperamen, temannya mati ya dia emosi gitu. Ya udah, dia hanya manusia biasa aja gitu. Jadi Iya, modelnya sama loh. Modelnya sama kayak si Roger waktu ngelindungin si Bucky, ya kan? Yang di Civil War ya kan? Sampai segitunya dia ngelindungin Bucky. Ya itu dia sama diperlihatkan kembali secara nggak langsung kalau kalian nggak sadar gitu ya, kalau misalnya kalian sadar gitu. Karena di saat film ini ketika Lemar mati, ya si Walker ini ngebangun karakter kayak si Steve Rogers untuk yang kayak dia melindungi Bucky Dari pembangkang itu, iya. Jadi kayak gitu, dari di situ sampai dibela-belain sampai pertemanan sama si Tony ya kan, si Steve. Ya itu juga sama, mungkin bedanya kalau Walker bisa sama senator negaranya sendiri, akhirnya ke orang misterius itulah ya, siapa sih Fellow ya? ya Vel. Sebut aja Vel. Iya Fellow gitu lah ya. Kita masih namanya nggak boleh. Ya. Dan di situ Nggak boleh, you know. Kan katanya nggak mau namanya disebut. Terus gimana dong? Namanya panjang itu. Dan di sini yang di sini juga gue juga suka lebih walaupun gak ngikutin komik ya, tapi gue melihat sekilas di gambar-gambar gitu kan, orang-orang pada nge-share gitu kan di sosial media. Dari gue rasa memang accurate banget shoot Falcon sama si shoot John Walker nanti. Ya, itu udah ditis di episode 6 ya. Pada akhirnya kita terpuaskan dengan apa yang di episode 6. Terus ini lebih ke karakter development dari Falcon sama Winter Soldiers-nya sendiri, si Bucky. Mereka berdua kan kita udah kenal mereka jauh sebelum series ini, dari 2014 bahkan. Dari Winter Soldier ya, yang Captain America kedua. Ini shootnya si Steve ya. Oke, Hydra. Lanjut malah ngomongin yang ini. Jadi si karakter developmentnya ini kan kita tahu si Falcon ini juga cuman ya udahlah awal-awal cuman kayak burung numpang lewat gitu. Kita nggak begitu mencintai Falcon sebegitunya. Nggak begitu penting. Ya mungkin sidekick yang kerasa masih di bawah Winter Soldier sebenarnya. Beban cerita dari awal, dari akhir-akhir gitu kan. Bahkan di
sorry apa ya, Civil War, dia juga ya udahlah cuman pelengkap. Bahkan di Endgame kurang kontribusinya karena mungkin powernya ya biasa aja, cuma sayap gitu. Ngomong Dan sebelah kiri itu doang. ya, dan terus apa ya, Gitu doang. Bucky yang dieksplor secara trauma dia dengan penyakit trauma post trauma PTSD-nya dia gitu, dengan gimana dia berdamai dengan penyakit trauma dan masa lalunya yang kelam. Terus Sam yang lebih manusiawi dengan masalah hutang piutang keluarganya. Jadi kita merasa oh mereka ini hero yang manusiawi banget, yang tinggal di Amerika tuh juga penuh isu gitu, penuh trauma, penuh isu rasisme, penuh intimidasi, dan trust issue dari simbolik shield-nya ini yang dia ngerasa kayaknya nggak ini deh, nggak worth it nih untuk dipegang sama Sam, ya kan? Jadi Pantas dia. ada development sampai di episode akhir, sampai akhirnya di embrace lah si Sam Wilson ini jadi seorang penceramah ulung. Di episode 6 ini banyak, Tiba-tiba ya, tiba-tiba Belajar iya, jadi ke Amerika. berubah jadi seorang wise man gitu. si kata-kata itu gue suka banget kata-kata. Nah, Mandela aja kalah ya kata-katanya. Iya bener. gitu. Jadi gimana menurut kalian? Itu yang suka Tapi dipakai yang suka ditelepon sekarang siapa gitu ya? Kalian kepikiran nggak ya yang suka ditelepon sekarang siapa ya? Nah, Lagi ya. develop. nah ini termasuk hal yang keren dari Falcon Winter Soldier sih. Kayak planting, mereka tuh suka kasih planting kecil untuk expanding universe yang lain gitu. Kayak ditambahin ada Valent itu, terus kostumnya mulai banyak, terus ya ada hint kecil lah yang bakalan digedein, mungkin anaknya Isaiah mungkin nanti bakalan jadi gede, terus si ini anaknya si Joaquin. Nah, Joaquin kan jadi next Falcon kan juga di hint kecil-kecil kan. Jadi kan kita makin penasaran. Oh, ini gimana nih kelanjutannya? Apakah lanjut season 2? Karena masih banyak pertanyaan, Agent Carter apakah dia power broker? Kan teori-teorinya gila kan gitu. Lanjut dong please, lanjut. Gitu, silahkan. Menurut kalian gimana dengan karakter-karakter yang menurut kalian menarik tuh, karakter siapa aja gitu? Yang perlu Nggak Bucky dong. why Bucky? Jelaskan. Kekuatannya berkurang sedikit di sini. Kalau dia jahat kan kekuatannya tuh full banget kayak tak terkalahkan. Kalau di sini itu dia masih kadang-kadang suka kalah gitu. Tapi tetap Mantap. hati. Selain Tapi kalau muka ya. menurut saya sih ya ini 10 menit. Falcon ini filmnya ini sih kayak buat kayak fansmade banget nggak sih istilahnya? ya, Pengembangan karakter movie yang istilahnya ya si Falcon atau Bucky ini nggak perlu dikembangin pun juga nggak apa-apa sih. Itu kalau menurut saya ya. Berkembang mereka. Bucky kan dari jahat jadi baik. mulai ribut. Ini istilahnya kan nggak usah selalu didetailkan banget. Itu kalau misalkan di movie di alur cerita gitu. Nah, jadi saya TV series ini istilahnya ada pun syukur, nggak ada pun ya udah gitu loh. Ini kan akibat kena snap ini. Mulai ribut. Silakan. Ini salah huluk ini. Kenapa dia snap? Oke. Gini. Diperjelas saja. Jadi gini. Kita ngambil Hmm. kenapa ini dibikin sama Marvel, karena ini ngambil phase 3, final phase 3 di Endgame gitu. Ketika si Steve Rogers udah ngasih shield-nya ke Falcon, otomatis pasti orang-orang pasti akan bertanya nih kelanjutannya kayak gimana. Kalau misalkan Oke. yang dibikin ini pasti ngegantung. Hmm. Udah gitu doang sih intinya. Ya, lebih Dan itu ibaratnya lambang suatu apa ya? Kalau dibilang heroik, kepercayaan di simbol harapan. heroik juga, kepercayaan Hmm. itu simbol pelindung Yang baik. negara kayak gitu.
ibaratnya pelindung negara bumi lah, bumi. Secara negara. Kalau di bumi masih ada orang baik. Kesejahteraan bumi gitu. Oh, mungkin nggak bumi. Lebih spesifik, Captain America ini simbol negara kepahlawanannya negara Amerika lah. Konfliknya tuh dibatasin ke level itu. Heeh. Karena Steve Rogers mati ini, mereka kehilangan sosok idola mereka, gitu loh. Jadi kayak, ini siapa nih yang mau gantiin nih? Kalau Steve Rogers nggak ada kan kita kayaknya kesepian, kita kurang kita kurang role model di negara itu gitu. Dan konfliknya pun dengan Sam ada konflik baru. Ini kan orang kulit hitam. Ternyata dimasukkan sisi rasisme di situ. Nah, itu yang lumayan kuat. Makanya kalau ada yang kata nggak dibikin series ini dan kalaupun misalnya dibikin movie juga menurut gua tuh itu bakalan makan waktu banget Marvel, karena kayak yang kita tahu movie dari Marvel aja itu aja masih dipecah-pecah lagi kemana-mana ya kan. Ada yang ke-1 lah, yang kedua lah, yang ketiga lah, Avengers 1, Avengers 2, Avengers 3, Captain America 1, Captain America 2, Captain America Civil War, yang ketiga Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man dan sebagainya gitu ya kan. Jadi kalau misalkan dibikin lagi kayak begitu, kalau menurut gue kayaknya ini pasti orang-orang bakalan penasarannya jauhan gitu. Tapi ketika kita diperlihatkan dijadiin series, menurut gue ini udah pas segini, kita jadi tahu ada seorang Captain America baru dengan kulit hitam, dengan gagah berani dia dan tidak pakai serum. Kalau yang sebelumnya kan pakai serum, ya kan? Nggak pakai mata biru. Ya. Nggak pakai blue eye, Tidak bermata biru. dia bilang begitu juga kan. Makanya gue bilang di ending akhir ini, walaupun fight-nya nggak terlalu wah kayak yang seharapan kita war Marvel gitu lah ya kan, Dan bakbuk-bakbuknya enggak lebih. kita dianggap sisi humanity lah, manusiawi gitu. Kita bisa melihat si Falcon ini bertulus untuk memegang kepercayaannya Steve Rogers sebagai Captain America baru. Nice. Jadi dan apalagi yang paling gue suka pokoknya ini, kalau ditanya lagi pakai kata-katanya dia yang di ending dah gue suka. Oke. Memorable banget, dan keren. Dan alasan kenapa ini series ya supaya kita lebih in-depth karakter aja sih, kita lebih mengenal lebih dekat. Kita tahu keluarganya Sam sekarang, kita tahu sisi traumatisnya Bucky, sampai akhirnya Bucky jadi pahlawan di si series ini kan. Dia dibilangin terima kasih pun dia udah ngerasa terharu tuh pasti. Dia kayak, oh ternyata aku hero nih sekarang gitu. Kita tahu. Iya. Iya, padahal cuma dibilang mau jawab sama-samanya tuh agak-agak mikir dulu. Iya. Iya. Makanya kalau misalkan ini masukkan ke film pun kurang. Oke, nice. Oke lah. Kalau dari bentar lagi kelihatannya udah mau habis, kita hajar terus ya. Jadi dari ke-6 episode. Ya, dari ke-6 episode mana bagian yang menurut kalian paling oke dan paling memorable gitu aja sih. Kalau menurutku sih ya. Nah, episode 6 kelihatannya sepakat ya. Kalau itu bakalan grande karena episode 6 ini udah kayak ini ya, show off-nya si Falcon, si Sam dengan suit barunya tuh gadgetnya banyak banget ternyata. Sayap yang udah kayak Superman nah. Iya, maksudnya action sequence-nya banyak gitu. Mobilnya senator. Iya, fitur-fiturnya baru. Iya nahan. Iya itu tapi kayak Superman gitu loh. Superman tapi manusia, lebih ke gadget dah. Badannya ya, tapi dari bajunya ya yang kuat. Bukan dari suitnya. Ya, suitnya memang Amerika banget, memang merah, biru, dan putih stripes gitu. Ada ya itu bukan. Dan Wakanda sih kayak ibaratnya dari kulit. ya, selain episode 6 yang lumayan grande, yang emang keren secara pertarungannya, tapi waktu episode sebelumnya ya, episode 5 ketika si 1-5 ya, episode 5 sih menurutku yang paling emosional dan paling oke ketika si siapa namanya? John Walker duel sama si Falcon sama Winter Soldier. Itu lumayan emosional tuh, yang mereka handicap, yang kayak Tiga ya. iya, Itu ya rebutan cinta ya.
Itu udah kayak callbacknya Civil War ketika Iron Man, Captain America sama si Bucky. Terus habis itu tangannya si John Walker sampai patah, sayapnya patah itu. Itu lumayan merinding itu dari segi action itu lumayan klimaks dibanding yang episode ini kurang mantep aja sih matinya Carly gimana gitu kan kurang. Menurut kalian gimana? Episode paling oke yang scene paling memorable lah menurut kalian itu yang mana? Silahkan. Kalau aku empat Iya sih. sih kalau dari gue dulu kalau Gali. dulu deh dari Mas Gem. Episode 4. Episode 4 apa ya? Empat. Apa tuh? Itu yang Gun ngebunuh Scene terakhir ya? monster gitu. Iya, scene terakhir itu ya akhirnya kita bisa ngelihat gitu gimana John itu dengan segala kemurkaannya ya Hmm. dia tetap manusia ya, nggak bisa jadi Steve Rogers yang emang Benar. bisa Betul. tetap apa namanya Bisa punya sabar gitu, bisa sabar. Terlalu sempurna ya. dia tetap punya dendam gitu. Jadi, Iya. wah gitu. Bisa sampai Betul. segitunya gitu. Iya, terlalu nabi lah. Ibaratnya si Rogers tuh nabi, kalau si John Walker ini manusia aja udah dikasih shield tuh kayak terbebani aja. Kayaknya dia terlalu gagah pengen menunjukkan dia tuh benar, ternyata ya udah flop. Begitu temannya mati ya udah manusia lagi, emosi gitu. Oke, benar-benar. Iya, betul. Scene 4, episode 4. Bikin dia menarik sih. Hmm, Bikin John menarik. ya. Menarik. Paling klimaks lah dari John Walker, kita paling shock gitu dengan endingnya. Anjir, jadi dark banget gitu. Marvel kok jadi kayak DC gitu kan. Kemarin kan darah-darah, bunuhnya gitu. Anjir, ini orang serem gitu. Iya. Ada lagi? Emosi. Scene paling menarik? Mas Ben, Ini yang pas si John dibantai sama itu Wakanda itu loh. Nah itu seru tuh. Sama Dora Milaje. Mau dibantuin nggak? Oke. Iya. Jadi sindiran yang pas itu terus, nah itu kan jadi kayak pemacu nice emosinya work, si John, gitu ya. Nice John work. kan, biar dia jadi kuat gimana? Masa dia cuma cewek doang kalah? Nggak pakai apa-apa. Bener. Iya bener memori banget sih. Mantap. Menghina ya. Motivasinya makin kuat buat Hmm. makin kuat gimana caranya gimana. Iya, biar dia ada motivasi jadi kuat lagi gitu. Oke. Next. Kalau gue sebenarnya juga sama sih kayak Haskell barusan. Gue kalau misalnya dari misalkan bukan yang ke-6 ya, tadi kan kita sudah sepakat nih misalnya episode 6 kayak Aska tadi gue yang di episode 5 yang mereka bertiga berantem gitu memperebutkan shieldnya Captain America gitu yang tadinya si Sam itu dengan cuma ngasih ke pemerintah, tapi sekarang tuh kayaknya memperjuangkan ini gue nggak rela lu pegang sekarang sama lu John gitu. Jadi makanya mereka sampai berantem gitu terus sampai rela suitnya pump rusak gitu kan wingnya tuh, dan pas mereka jatuh bertiga itu tuh yang pas shieldnya ada di tengah terus mereka mencar bertiga perbaan gitu ya kan, itu benar udah epic banget di situ. Dan ibaratnya kayaknya gimana ya, sedemikian sampai segitunya itu untuk mempertahankan shieldnya si Soldier itu gitu. Oke. Itu sedih banget sih sebenarnya, dibilang sedih sih, lumayan sedihan di situ karena tapi ternyata di episode 6 dibikin parah lagi. Sedihnya lebih ngena lagi anjir. Ya udahlah itu. Banyak yang bikin terharu ya film series ini. Banyak. Momen-momen emosional gitu. Ya oke. Siapa lagi yang belum tadi siapa? Nahan ketawa. Ngomong deh. Oke, silakan. Ntar dihabisin lagi loh. Apa ya? Karena jujur sih ngikutin series ini nggak terlalu serius, jadi ada yang kelokap tadi episode 5, jadi rada-rada orang mudeng. Aduh. Ini pada udah sebenarnya itu epic itu. Iya. Pertanyaannya banyak sih itu, apa namanya, sweetnya si
jadi Kapten Falcon apa Black Falcon Amerika namanya. aja. Terus itu suitnya siapa yang bikin? Masih Wakanda. industri. Ya, Wakanda teh. Si Dora ya. Ya, Oh, ada di episode 5 itu. Sorry. ada. Dora juga, paling ibaratnya bisa si Suri juga, bisa ini juga. Oh iya, Dari Wakanda. ada Dora yang bawain. Kita kadang tahu siapa yang bikin. Ya, pokoknya itu teknologinya dari Wakanda. Dora, Mm-mm. iya. Iya, yang bawain Dora yang ngasih Baki. Ya itu Kok si Zemo balik lagi ke penjara sih? Nah, Kira dibawa ke Wakanda nggak itu? Nah, itu benar-benar pertanyaan gue juga gitu. Kira dibawa ke Aku kira dibawa ke Wakanda itu. tapi kan kan itu si Simo emang dibawa ke Raft waktu episode 5 dikasih tahu kan dari Dora Milaje-nya bilang si Simo akan kita bawa ke Raft. Raft itu ya penjara yang di dalamnya waktu Civil War juga hero-hero di situ kan. dibawanya sama si itu ya, si Dora itu ya. Iya, jadi emang itu Yang bawa ke Wakanda. ibaratnya penjaranya MCU lah. Udah kayak orang insaf banget. Nggak tahu Ya. ya. Masih ketawa juga. Si Sharon sama si Jemo tuh masih satu ini gak sih? Maksudnya satu pihak gitu. Nah, Double agent ya? Si Double agent. ini masih teori liar nih. Soalnya digantungin juga Iya. dari episode 6 ini Bisa jadi. kita butuh jawaban. Baca bukunya juga buku perang terus tuh yang dibaca sama dia itu. Iya, makanya sampai denger radio juga kan istilahnya kayak berita gitu kan. Iya. Berarti update terus, si Zemo itu update terus walaupun di penjara istilahnya gitu. Aku lihat ya. Terus emang ini sisi manusiawinya tuh kena banget, apalagi ada adegan yang awal-awal di episode awal tuh yang si Sam itu yang nyelamatin si Bucky, ujung-ujungnya jalan kaki itu loh. Jalan kaki, kemudian Iya. samperin sama si Walker naik mobil kan. Kayak gengsi naik. gengsi naik. Iya bener. Iya, dari situ aja udah oh ini bener-bener sih MCU-nya yang bener-bener yang nggak ada sangkut pautnya sama kekuatan supernya lah gitu, istilahnya bener-bener manusiawi banget gitu. Iya. Sekarang pacaran terus berantem turun satu. Gengsi gitu kan. Oke. Ada lagi? Momennya apa, Oke? Momennya. Ada yang mau di Oh masih silakan. masih terkesima sama yang tadi aja sih yang angkat mobil apa Oh. epic. Iya. Yang pas mana? Pas si Walker atau pas si Falcon? Kan ada dua scene itu mereka ngangkatnya ganti-gantian. Iya, dua-duanya sih. Dua-duanya, Si Walker kan antara dia mau ngejar si siapa namanya Carly atau nyelamatin itu kan kayak dilematis gitu loh. Gue mau balasin dendam apa Haru banget gitu. tapi akhirnya dia ini apa? Iya lebih ke nyelamatin. Dia gitu nolong. kan. Kayak Nice, gitu sih. nice. Keren series ini. Ya Falcon Gimana yang itu tadi Falcon episode ini series keren banget sih. Kita jadi ngerasa Jadi worth it untuk kita ngebela si Sam jadi Captain America tuh kayak mengiyakan, memvalidasi, oke, kita punya Captain America yang baru gitu dengan oke, kita setuju kostum, gitu. ya dengan suit yang keren, dengan gadget-gadgetnya yang oke, cara berantemnya juga keren-keren gitu loh, dan dengan ya itu tadi kita bahas ceramahnya juga udah kayak Steve Rogers banget gitu dengan petuah-petuah wow-nya gitu kan. Itu yang wow, ini Captain America nih, selamat datang gitulah. Dan apa lagi ya, momen yang bikin mewek ya, ini Isaiah Bradley ketika dia diajak ke museum sama Sam, itu anjir merinding anjir. Kayak diajak terus ini pokoknya Isaiah Bradley udah ada honorable mention-nya, udah ada patung patung persembahan ya, patung untuk menghormati gitulah. Patung penghargaan. Aduh. dibikin apa udah ada sih? Kira agama. Setelah dijelasin kayaknya si Falcon kan udah janji mau ngejelasin. Iya. Dia terpilih, kalau dia terpilih dia Punya hak. Ya. At least
ada konklusi dari setiap konfliknya. Jadi kayak Bucky yang ngomong ke teman yang Jepang itu yang ngomong kalau anaknya matinya karena Winter Soldier yang di masa lalu. Jadi kayak ada problem solvingnya. Falconnya juga udah punya embracing sama warga Amerikanya kalau ya akulah Captain America yang baru gitu. Dan Asia Bradley pun punya momen bahwa dia itu dianggap sama orang Amerika gitu. Jadi konklusinya close dan ya saya Bradley sih yang emang keren lah, karakter yang bikin ada sentuhan emosionalnya kuat gitu. Ada lagi? Hei. Ada Pak. Momennya saya yang belum Pak. Apa tuh? Kalau saya momennya itu si Walker yang galau. Gitu. Oke. Galau dia mau pakai serumnya atau enggak. Soalnya di sini kan si Walker itu dia benar kayak katanya Mas Gali, dia itu jadi Kapten Amerika itu sendiri kayak mempunyai beban. Jadi istilahnya dia itu punya tanggung jawab yang misalnya Kapten Amerika itu nggak kayak gini, dia tuh kuat gitu kan. Pas waktu si Sam juga nabokin juga berantem kayak gitu kan juga kelihatan gitu kayak kok lemah banget gitu loh si Kapten Amerika nggak begini gitu. Nah itu yang aku juga ngeliat, wah ini pasti dia pakai serumnya ini gitu. Tapi di saat yang itu pula dia waktu ngelawan si Wakanda cewek-cewek itu cewek-cewek nggak pakai serum tapi kuat banget. Iya, iya. Nah, itu dia juga galau di situ. Iya, iya. Gitu. Sayangnya pas yang di terakhir dia pas habis make, tapi ya jadi salah menggunakannya buat jadi ngedefense-nya sih, ini aja jadi ngebunuh sih, sayangnya begitu. Tapi ya di situ juga ada ini juga sih alasan tertentu juga dia melakukannya tersebut. Mungkin ya karena desakannya orang-orang supaya Captain America itu perfect, tapi realitanya ya orang nggak bisa begitu juga gitu loh. Makanya pas di episode 6 ini sendiri si Falconnya bilang banyak juga yang nggak suka sama saya gitu. Kayak itu cermin banget itu. Karena dia sendiri juga ngerasain kan. Iya. Dulu gituin si Walkernya. Gitu. Jadi dia punya keresahan sendiri ya yang perlu dilawan, perlu dikasih tahu. Nice. Apa lagi nih? Favorit semua umat. Udah scoring lah. Yakin scoring. Ini aja lebih ke kalau misalkan lanjut, kalian lebih suka ke series season 2 butuh atau enggak? Udah. Menurut kalian butuh season 2 atau gimana nih? Butuh lah, masih pengen lihat Bucky, aksinya Bucky. Ini faktor tampang ini. Gue kenapa bilang butuh di serisin karena di sini karena kan di yang season pertama ini, kalau dibilang ini season pertama ya, masih banyak menimbulkan teka-teki yang menurut gue harus dikulik lebih jauh lagi. Nice. Yang pertama dari si Sharon, terus yang kedua dari si Zemo. Zemo ini sebenarnya gue bilang dia di sini kenapa gue sebenarnya kenapa gue bilang di sini Zemo dari tadi nggak gue sebut gitu karena gue masih penasaran sama si Zemo akan nanti di kedepannya. Walaupun dia di episode berapa ya, 3 kalau nggak salah, yang dia joget-joget terus dia pakai topeng kalau nggak salah, dia episode 3 ya. Dia di situ cuma menampilkan sisi baik dia saat dia pakai mask itu, pakai topeng yang warna ungu itu di situ doang gitu. Makanya kedepannya nggak tahu gitu kan. Karena kesempatan si Zemo masih tanda tanya dia si Zemo ini. Kesempatan si Zemo ini ibaratnya terbatas karena mau ditangkap sama si Dora Milaje ini kan. Jadi di sini tuh lebih harus digali lagi deh kalau menurut gue, lebih ini lagi untuk Zemo. Terus yang ketiga si itu tuh yang si mbak itu si siapa tuh? Si John Walker. File, udah file. Kain pel. Si You know who? Ya, file. Si Vel gitu ya. You know who? Miss si Vel.
kita nggak tahu dia ini dari mana, asal usulnya dia cuma bilang ngasih kartu nama dan ibaratnya kartu namanya begitu doang, ya kan? Warnanya hitam kalau nggak salah kan kartu namanya itu. Nah terus tiba-tiba dia menawarkan John Walker untuk jadi apa ya, agent US ya. US agent, nice. Agent US gitu. Nah ini siapa? Ngasih seragam lagi. Nah, ngasih suit yang terbaru dan ibaratnya juga mungkin kedepannya dia bakalan ngasih shield juga. Iya, nah shieldnya itu kayak kerupuk loh waktu tanding. Ya itu kayak kalian kalau misalkan ternyata yang di shield yang belum pikir dibikin itu gue pikir ada adamantium juga gitu. Iya. Sekarang dari tambah KW. Salah kok adamantium. Iya ternyata Kita banyak sedikit aja langsung penyak. lempengan besi anjir. Ya. At least dia punya effort untuk itu. Jadi ada 3 karakter sih yang menurut gue di dalam season 2 ini harus benar-benar kita Di-explore lebih ya. Gitu. Di develop lagi. Kalau di season 1 udah cukup lah ibaratnya si Sam, si Bucky, sama si John ya kan? Di season 1. Di season 2 ini mungkin akan kedepannya yaitu dia si yang Val itu, si Sharon ini, sama si Mo. Kalau misalkan emang beneran Marvel mau ngikutin komik yang lo bilang Kak, mungkin si anak buahnya si Sam itu siapa namanya? Ini Joaquin ya. Joaquin itu kan dia megang suitnya si Sam kan? Ya. Aku nyimpan gitu kan? Iya. Mungkin dia akan lebih dikembangkan lagi sih. Benar. Si Sam. Jadi biar bisa terbang bareng gitu ya kan, kita nggak tahu juga. Yep. Dan satu lagi sebenarnya gue punya teori gitu kan. Si Sharon ini kalau di dalam game ya, gue ngambil game juga ya. Game itu dari komiknya juga. Sharon Carter ini tuh dia juga punya manusia super soldier serum. Ya, oke. Dia punya suit juga, dan dia punya shield. Shieldnya itu bentuknya segitiga dan dia pakai tombak. Kalau di dalam game itu. Yap. Sharon Carter. Makanya gue bilang kenapa dia dibilang jadi power broker terus kemudian jadi double agent ini, mungkin kemungkinan dia itu karena ada masalah sama si Steve dulu kayak gimana gue nggak ngerti ya kan, karena mungkin baper ya, kita nggak tahu gitu, tapi tiba-tiba dia jadi kayak berkhianat gitu. Nah makanya tuh di sini tuh banyak banget menimbulkan misteri gitu, ibaratnya masih banyak yang harus diungkap ya. Dan itu kayaknya untuk dijadiin season 2. Oke, nice. Ya mungkin tambahan bakalan kebentuknya Thunderbolts, yaitu kumpulan villain yang mungkin kayak Nick Fury itu kan membentuk Avengers. Nah, si Val ini kelihatannya juga kalau di komik juga namanya kan Madam Hydra. Dia kan emang antek-anteknya Hydra yang mungkin akan membentuk sekelompok aliansi villain, dan mungkin pertama adalah si US agent, si John Walker, dan mungkin akan di-expand banyak villain-villain lain yang akan bergabung. Ya itu lagi-lagi teori, dan mudah-mudahan di season 2 bakalan di-explore lagi gitu. Ya, itu cuma teori, betul. That's it. Kayak Suicide Squad gitu maksudnya. Yaps, ya. Kayak tandingannya Avengers lah. Mereka bikin tim, ya udah kita bikin tim juga nih untuk ngelawan Avengers gitu. Ya. Kemunculan Val emang memunculkan banyak teori gila akhirnya. Gitu. Ada lagi yang mau bikin? Silakan. Atau tutup? Nah, kali. Daripada nungguin season 2 yang lainnya, mending fokus ke John Walker. Nah, si Galih ini emang ini fan beratnya John Walker, tapi emang worth it sih. Emang dia worth it untuk jadi satu spin-off. Oke. Iya, maksudnya entah di film atau series, mungkin apa ya, dengan John Walker, karakter John Walker yang emang dibikin se-human itu, dengan ada brutalnya, jadi kayaknya itu lebih menarik gitu loh. Jadi bisa jadi kalau emang mau gila bisa setara kayak Deadpool ya mungkin ya, brutal kan emang kalau si bisa. emang di komik kan emang brutal kan. Iya. Maksudnya dari segi cara berantemnya, cara dia melakukan penyiksaan ke musuhnya ya, dia lebih brutal aja lah gitu ya. Iya. Lebih sadis lah. Sadis. Salahin dia nih. Terus mungkin bisa fresh
Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afta Goldi. Pamit.